teman-teman seluruhnya, ada keterangan dalam Al-Quran yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ingat betul ini, karena ini kaidah dasar. Ya. Saya berikan kaidah dasar sebentar dulu ya. Baik, pencipta sesuatu itu akan lebih paham dengan ciptaannya dibandingkan dengan yang tidak terkait dengan ciptaan dimaksud. Orang yang membuat pesawat tentu akan lebih paham tentang pesawat dibandingkan dengan orang yang tidak pernah terkait dengan pembuatan pesawat. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang seluk-beluk pesawat terbang, Anda harus tanya pada insinyur yang membuatnya. Jangan tanyakan pada hal yang tidak terkait dengannya. Ya, Anda tanyakan tentang pesawat pada tukang gorengan, tidak akan nyambung. Seperti Anda tanyakan gorengan pada pembuat pesawat. Ya, tidak akan pernah ada kesinambungan di sini. Ya, demikian pula dengan kita. Ya, kita ini ciptaan, makhluk itu yang diciptakan, kan? Kalau Anda ingin tahu tentang pribadi kita, tentang diri kita, tentang kehidupan kita, maka harus bertanya kepada yang menciptakan kita. Jangan dibuat alur kehidupan menjadi tidak nyambung sehingga sering memunculkan persoalan dan kegaduhan karena solusi yang kita mintakan tidak tepat pada sumbernya. Nah, sekarang kalau kita bertanya misalnya dari kehidupan yang kita jalani ini, seperti apa kehidupan kita? Mau diarahkan kemana hidup kita ini? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita bertanya dulu kemudian kepada yang menciptakan kita. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 ya. Mohon izin kalau nanti tidak terlampau jelas untuk tulisan karena sisi Anda yang berbeda. Saya kira akan lebih baik kalau Anda yang menyesuaikan dibandingnya papan tulis yang bergerak-gerak gitu ya. Baik, kadang menghadap ke sini sana tidak kelihatan, kita belokkan ke sini ya. Baik, menghadap ke sini sana tidak kelihatan ya. Jadi barangkali kita sesuaikan saja. Kalau tidak kelihatan, silahkan bergeser untuk bisa memaksimalkan tulisannya. Baik. Sekarang perhatikan kalimatnya. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Perhatikan, sekarang ini inti bacaannya ya. وَقُلْنَا اهْبِطُوا ya, بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Dan kami perintahkan mulai saat ini kan, Adam dan istrinya kan, silahkan turun ke bumi ya, jalani kehidupan yang baru, termasuk iblisnya ikut turun kan ya, sebagai tantangan atau musuh dalam kehidupan. Yang jadi perhatian kita saat ini ya, hati-hati betul. Ayat ini ingin menerangkan pesan kepada kita. Lihat kalimatnya, bahwa Adam dan istrinya serta keluarganya ya, kalau sudah disebutkan keluarga, konsekuensinya berketurunan. Artinya termasuk keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya sampai dengan kiamat ya, diminta oleh Allah menjalani kehidupan di bumi. Ini satu ya, al-ardu. Nah, tapi yang penting ada catat, awas garis bawah ini ya, walakum fil ardi mustaqarrun ya. Dan walakum fil ardi mustaqarrun, kehidupan yang kau jalani di bumi ini itu sifatnya hanya sementara ya. Ingat betul konsep ini ya. Jadi kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini itu tidak abadi, sifatnya sementara ya. Termasuk wa mata'un ila hin, termasuk kenikmatan yang kita raih pun, kesenangan yang kita rasakan itu tidak abadi sifatnya ya, hanya sementara. Jadi kalaupun Anda meraih kenikmatan dalam kehidupan di muka bumi ini ya, itu kenikmatannya saat kita meninggalkan kehidupan bumi ini, maaf ya, sama sirnanya ya, sementara sifatnya, tidak akan pernah abadi ya. Ini kaidah pertama yang harus kita pahami dulu ya. Pelan-pelan. Jadi kita hidup di mana? Orang tua kita siapa namanya yang paling pertama diturunkan? Adam, gitu kan? Baik, dengan istrinya turun ke mana? Ke bumi. Baik, kemudian keduanya berkeluarga, melahirkan keturunan. Kita keturunan Adam bukan? Baik, tahu dari mana? Baik, di Quran disebut dengan Bani Adam, gitu kan? Disebutkan 7 kali di 7 ayat berbeda. Ya, di antaranya misal Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam. Ya, Bani Adam. Ya.
Jadi kalau sudah disebutkan keturunan ya dengan kalimat menggunakan kata bani, itu artinya keturunan yang terus bersambung. Ya, terus bersambung terus sampai akhirnya gitu ya, sampai kiamatnya. Jadi dari Nabi Adam turun lagi, turun lagi, turun lagi sampai dengan ke kita. Ya, saat ini di generasi kita itu masuk pada kategori bani ini. Ya, jelas di sini? Baik, anak keturunannya Adam. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini yang lahir berkehidupan ya selain berasal dari satu kakek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, sekarang pelan-pelan, fokus sebentar ya. Di bumi ini sifatnya tadi kata Quran, ya abadi atau selamanya? Sementara, bukan abadi, bukan selamanya, tapi sementara kan? Baik, dari sini, kalau sementara sifatnya, nanti dari sini pindah kemana kita? Allahu a'lam, itu paling gampang. Baik, Masya Allah. Pindah ke alam yang kedua kan? Disebut alam apa? Barzakh. Baik. Ya. Alamnya disebut dengan barzakh, nuansanya disebut dengan kubur. Ya, sesuatu yang tertanam. Baik. Barzakh itu pemisah. Ya, pemisah sesuatu yang tidak mempertemukan di antara dua yang dipisahkan. Ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan di surah Ar-Rahman itu. Ya, ada di antara lautan itu yang dua aliran yang tidak bisa bertemu arusnya. Jadi ada satu arus terpisah, nggak nyambung tuh, ikannya pun nggak bisa masuk. Jadi begitu sampai ke sekat ini dia balik lagi, ya nggak bisa nyambung keduanya. Disebut barzakh. Ya. Kenapa alam ini disebut dengan alam barzakh? Karena alam ini memisahkan alam dunia yang ada di bumi dengan alam akhirat yang keduanya tidak bertemu. Ya, jelas di sini? Baik. Pelan-pelan kita turunkan dulu sebentar. Di antara dalilnya kita hafal di Al-Adiyat itu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, kan? Apakah manusia tidak merasakan, mempersiapkan jika satu saat kami akan bangkitkan mereka, ya? Hati-hati dalam keadaan kuburnya. Dia ada sesuatu terjadi di alam kubur, lalu kemudian dibangkitkan dari situ. Ya. Setelah ada alam barzakh, pelan-pelan, apakah selamanya di alam barzakh? Tidak. Baik, kalau tidak kemana kita? Allahu a'lam. Alhamdulillah, karena Allah yang maha tahu, tanyakan pada Allah. Baik kan? Baik, kita akan pindah insyaallah kan, ke alam disebut dengan akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apakah langsung ke akhirat? Wallahu a'lam, tanyakan lagi pada Allah ya. Baik, maka tidak, kita akan mengalami proses dulu yang disebut dengan yaumul hisab. Ya. Peristiwanya disebut dengan kiamat, hari kiamat kan? Bahkan diturunkan khusus satu surah di sini, Quran surah ke-75 itu kan? Baik. Tentang alam barzakh kita ambil yang nikmat saja, Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 171. Supaya siap-siap maksudnya, ya. Kemudian pelan-pelan Sultan, dari sini dari kiamat masuk hisab sudah terjadi, ya pilihannya kan cuma dua ya. Baik, pilihan pertama kemana masuknya? Ke surga. Pilihan kedua ke neraka gitu kan. Baik, bagi orang beriman nggak ada pilihan kecuali satu, surga gitu kan. Itu saja. Tapi bagi manusia umumnya ada dua tempat tujuan. Ya, kita ambil misalnya, turunkan dulu. Jadi ada surga, di sini ada neraka. Bahkan nanti ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka juga tanpa hisab, ya. Dan sebanding di situ. Baik. Pelan-pelan nanti kita lihat, kita turunkan dalilnya. Baik, kalau sudah ada di sini misalnya, kemana lagi kita? Kemana lagi? Wallahu a'lam. Kalau gitu tanyakan kepada Allah. Baik ya? Dijawab khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya, karena sudah kekal di dalamnya berarti tidak akan berpindah-pindah tempat lagi. Ya, tidak akan berpindah-pindah tempat lagi. Ini yang disebut dengan alam abadi, akhirat ini. Ya, karena itu di Quran disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, di surah Ad-Duha itu akhirat sifatnya abadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sifatnya akhirat sudah abadi, tidak berpindah lagi, bukan sementara lagi, berarti awas, hati-hati. Dalam kaidah apapun, baik dari segi pemikiran, baik dari segi gambaran uraian yang sifatnya umum, baik sesuatu yang sifatnya abadi itu menunjukkan bahwa sesuatu itu menjadi tujuan.
ya, dalam setiap aktivitas dan kehidupan. Di sementara itu kan singgah-singgah aja kan. Anda misalnya mau ke Jawa Tengah ya, misal ke daerah Pati gitu kan, tujuan Anda Pati. Tapi ketika Anda berjalan menggunakan bis, bukankah Anda singgah-singgah tuh, sifatnya sementara. Baik ya? Singgah sementara, siapkan bekal, kuatkan lagi. Apa maksud persinggahan ini? Untuk sampai kepada tujuan dengan keadaan yang baik. Ya. Demikian kata Allah, kehidupan kamu bukan di sini. Ini cuma sementara aja. Ya. Kehidupan kamu ada di sini. Ini yang sesungguhnya. Ya. Karena itu, ketika kita ingin bertanya kepada Allah, ya Allah, ya pelan-pelan, lantas kenapa kami diberikan kesempatan hadir di muka bumi, tidak langsung saja ke sini misalnya? Nah, ada hikmah-hikmah kehidupan yang nanti kita akan tampilkan sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran yang dimaksudkan. Baik, di sini bahasan kita akan coba dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita mulai fokus sekarang dengan bahasan kita. Baik. Satu. Kita mulai dari sini ya. Saya mau boleh hapus dulu ya gini. Baik, bismillah. Baik, sekarang perhatikan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 di akhirnya. Dan bagi kalian kehidupan sementara di muka bumi, walaupun nikmatnya sementara. Jadi kalau ada orang yang saat ini mendapatkan kenikmatan hidup misalnya, misal contoh dalam kedudukan yang cukup tinggi, Anda jangan dulu senang karena sifatnya sementara. Di semua yang ada di bumi, karena buminya sementara, maka nikmatnya pun akan sementara. Mudah bagi Allah menukarkan kedudukan yang satu dengan kedudukan yang lainnya. Quran surah ketiga ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakan, kata Allah, hanya Allah pemilik kekuasaan tertinggi yang punya otoritas. Dia bisa titipkan kekuasaan pada si fulan atau pada yang lainnya, bisa ditukarkan. Ya, jelas sampai sini? Pelan-pelan, sebentar. Lihat sini. Ini konsep hidup yang pertama. Termasuk harta benda juga begitu. Kalau Anda sedang berada dalam kenikmatan, mohon maaf, jangan dulu bahagia karena sifatnya sementara. Anda bisa dapatkan sekarang, besok bisa Allah tukarkan dengan yang lain. Anda bisa berada di atas sekarang, besok bisa ke bawah, bertukar dengan yang lain. Mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Awas, fokus ya. Nah, jadi prinsip pertama ketika kita mulai menjalani kehidupan di muka bumi, ya, keterangan Quran, jangan terlampau loba, ya, loyal dengan urusan dunia, ya. Tapi sikapi urusan dunia ini dengan sikap prinsip yang pertama ini. Jadi kalau Anda sedang berada di atas, jangan berlebihan. Jadi begitu naik, yakin satu saat akan turun. Begitu Anda turun, Anda tidak akan terlampau sulit menyikapinya karena paham sesuatu itu bisa bertukar. Ya. Sekarang orang-orang yang sering berselisih, ya mohon maaf, sering mengambil hak orang lain, kan? Itu diantaranya tidak paham dengan konsep ini. Ya, kalau yang Allah titipkan itu sifatnya sementara, bisa bertukar, bisa pergi kapan saja. Orang yang saat mendapatkan sesuatu sudah paham satu saat akan hilang, itu lebih mudah ringan keadaan dirinya dibandingkan dengan orang yang tidak siap kehilangan. Jelas di sini? Baik, ini satu ya. Nah, inti bahasan kita bukan di sini. Ya. Intinya Allah menyampaikan, silahkan cari bekal untuk kehidupan kita yang sifatnya abadi. Silahkan cari bekal. Ya. Jadi seorang dilahirkan dari mulai Nabi Adam berketurunan, intinya apa? Kehidupan yang di sini hanya sarana untuk mencari bekal sebagai persiapan pulang ke tempat tujuan utama kita. Agak pelan-pelan, ya. Dari mana ditemukannya kalimat bekal itu dan petunjuk yang harus diikutinya? Sekarang pindah ke Quran surah kedua ayat 38. Sudah? Baik, saya turunkan dulu. Qulna ihbitu minha jami'a. Ya, sekarang kalian semua turun ke muka bumi. Lihat kalimatnya. Jalani kehidupan baru, kan? Cari bekal-bekal kebaikan. Nanti kita turunkan ayat yang lainnya. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Saya ulang. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat Anda turun ke muka bumi, kata Allah, kami akan berikan tuntunan kehidupan, petunjuk hidup, disebut dengan hudan. Ya, petunjuk hidup. Tolong pahami betul ya, ini baru pengantarnya kita. Ya, kita belum bahas inti bahasannya.
jalani kehidupan di muka bumi, cari bekal untuk persiapan pulang ke akhirat. Pelan-pelan. Dalam Anda mencari bekal itu, ya, kata Allah, kami akan berikan petunjuk hidup yang memudahkan Anda mendapatkan bekal-bekal kehidupan tadi. Bahkan hebatnya, petunjuk ini bukan hanya menjadikan kita mudah untuk mendapatkan bekal persiapan pulang ke akhirat, tapi yang paling menarik, faman tabi'a hudaya, siapa yang konsisten mengikuti petunjuk hidup ini, lihat kalimatnya, fala khaufun, kata Allah, saya jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah. Kalau takut, galau, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Bahkan kami jamin tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Masya Allah. Ya. Ada orang yang selama hidupnya ketika menjalani kehidupan itu, ya, maaf, sedih itu wajar, tapi nggak pernah larut dalam kesedihan. Kata Allah, dia itu Masya Allah tidak sedih, tidak gelisah. Ya. Ada di antara kita yang dalam hidupnya nggak pernah sedih? Mohon izin bisa angkat tangan? Tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Ada yang tidak pernah gelisah? Masya Allah, gitu kan? Baik, setiap kehidupan yang kita lalui tidak akan lekat dengan dua hal ini, ya. Tapi kata Allah, kalau Anda ikuti petunjuk saya, Anda tidak akan larut dalam persoalan dua hal ini. Tidak pula gelisah, tidak juga sedih dalam kehidupan, ya. Yang paling hebat, Quran surah kedua ayat kelima, posisi paling kiri sebelah bawah, ya. Lihat kalimatnya, nanti saya simpulkan di akhir, ya. Ulaika ala hudan. Petunjuk hidup yang tadi dimaksudkan oleh Allah namanya apa? Hudan, ya. Sekarang perhatikan, ulaika ala hudan. Ada orang-orang yang mereka itu lekat dengan petunjuk Allah. Jadi ada hudan, ada ala hudan, itu beda, ya. Kalau hudan saja baru petunjuk. Tapi kalau sudah ala hudan, petunjuknya nempel begini. Jadi ada orang yang dalam beraktivitas selalu lekat dengan petunjuk Allah, ya. Makan, dia ingat petunjuk Allah. Mau duduk, ingat petunjuk Allah. Berjalan, ingat petunjuk Allah. Memandang, ingat petunjuk Allah. Kerja, ingat petunjuk Allah. Jadi lekat betul, ya. Di bahasa Arab itu ada fauqa, ada ala, itu beda. Ini apa? Jangan katakan Allahu a'lam, ya, ini spidol, ya. Baik. Spidol berada di mana? Di atas meja. Perhatikan. Posisinya menempel atau tidak? Ini fauqa namanya. Dalam bahasa Arab fauqa. Tapi kalau sudah begini, itu ala namanya. Spidolnya menempel. Dalam Quran, kalimat hudan itu dilekatkan dengan seseorang atau bahkan beberapa orang menggunakan ala, bukan fauqa. Ya, ulaika ala hudan. Ada orang-orang yang mereka itu lekat dengan petunjuk Allah dalam hidupnya. Ketika mereka lekat dengan petunjuk Allah, sempurnakan ayatnya. Wa ulaika humul muflihun. Maka hidupnya selalu bahagia. Masya Allah, ya. Jadi lihat konsep kehidupan pertama, ya. Perhatikan konsep kehidupan yang pertama. Allah itu ketika meminta kita hidup di dunia mencari bekal untuk perjuangan kita sampai ke akhirat ini, Masya Allah, bukan ingin membebani kehidupan. Bahkan dalam mencari bekal ini pun Allah tidak menginginkan kita sedih dalam mencarinya. Allah tidak menginginkan kita gelisah dalam mencarinya. Dan Allah tidak menghendaki seseorang misalnya tidak bahagia dalam mencarinya. Jadi kata Allah, silahkan turun ke bumi, cari bekal yang baik. Saya berikan petunjuk supaya saat Anda mencarinya ada kenikmatan dalam mencarinya. Bahagia, ya. Masya Allah. Silahkan tenang, ya. Silahkan nikmati itu semua, ya. Jadi tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini saat diciptakan oleh Allah dari keturunan Adam yang diberikan kehidupan untuk tidak bahagia. Tidak, ya. Tidak ada yang diciptakan untuk sedih, nggak ada. Kamu saya ciptakan buat sedih aja, ya, dari pagi terus sampai malam, nggak ada. Jadi semuanya itu tenang, nikmat. Jadi kalau ada orang yang hidupnya larut dalam kesedihan, tidak pernah mencapai kebahagiaan, tidak pernah hadir ketenangan dalam dirinya, maaf, yang salah bukan kehidupannya, mungkin Anda nggak baca petunjuknya. Jelas di sini? Jadi yang keliru itu bukan kehidupannya. Ya Allah, kenapa Engkau hadirkan, ya Allah, pada saya seperti ini? Bukan karena Allah menghadirkan, bukan. Karena Anda nggak baca petunjuknya. Ini hudan. Baik, bisa terpahami sampai di sini? Baik, kalau sudah dipahami, kita lanjutkan kepada tahapan berikutnya. Ya,
Pelan-pelan. Bisa saya hapus? Baik ya. Beda antara menghapus dengan dihapus ya. Baik. Beda antara menghapuskan dengan dihapusin, itu lain ya. Baik. Bismillah. Tenang saja, saya tidak minta Anda menghapus ya. Fokus saja. Sekarang perhatikan. Petunjuknya disebut apa tadi? Hudan. Kalau petunjuk ini diikuti, maka hidup kita akan, masih ingat tadi? Baik, bahagia, Masya Allah. Kedua apa? Ambil lawannya ya. Maaf, tadi kan tidak gelisah. Lawan dari tidak gelisah berarti apa? Salah, lawan dari tidak gelisah, gelisah. Awas jangan. Sudah sarapan? Lawan dari tidak gelisah itu gelisah. Jelas ya? Persamaan dari tidak gelisah namanya apa? Tenang ya. Di hidupnya pasti tenang. Awas, kadang-kadang saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, ketenangan itu terkadang lebih penting daripada benda materi yang kita pegang. Ya, kalau Anda mau pilih silahkan seperti biasa gitu kan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, dan tidak ada pilihan ketiga. Anda mau pilih yang mana? Tiga mudah gitu kan. Sakit tapi tenang atau sehat tapi gelisah. Ya. Yang ketiga tadi apa? Tidak bersedih. Tidak bersedih tandanya apa? Senang. Masya Allah. Apa bedanya senang dengan bahagia? Yang paling gampang tulisannya. Pertama bahagia, kedua senang ya. Nah itu biar cepat lah. Baik. Kita turunkan dulu. Sekarang perhatikan. Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi walaupun cuma mencari bekal untuk pulang di sini, kecuali hidupnya mesti bahagia, mesti tenang, mesti senang. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak bahagia, di rumah tangga tidak bahagia, pekerjaan tidak bahagia, hidup sosialnya tidak bahagia, nggak ada ketenangan gitu kan, Masya Allah, saat mau nikah dituliskan samara, bahkan pakai tak ujungnya, samarata gitu kan, sakinah, mawadah, rahmah gitu kan, dan tambah. Baik, tapi tidak dihadapi dan tidak didapatkan semua itu. Misal yang salah apa? Yang salah bukan kehidupannya, yang salah ini petunjuknya mungkin tidak dilihat. Karena itulah kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setiap generasi berganti dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai generasi setelahnya, itu selalu oleh Allah diturunkan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan pola kehidupan umat yang dijalani. Ya, teruskan. Saya tuliskan saja langsung kepada Nabi terakhir. Setiap berganti generasi ya, sampai ke Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan hudan ya, petunjuk kehidupan yang sesuai dengan pola kehidupan umatnya. Jadi begitu berganti generasi ditunjuk oleh Allah seorang nabi rasul untuk menyampaikan hudan. Ganti lagi, turunkan lagi. Ganti lagi, turunkan lagi. Insyaallah. Berita baiknya saya agak cepat supaya bahasan kita lebih cepat sampai ke intinya. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maaf, saya mohon izin untuk bertanya dulu. Nabi Muhammad itu nabi terakhir atau sebelum terakhir? Terakhir ya. Baik. Jadi ketika beliau diturunkan, ada nabi lagi setelahnya? Ada rasul lagi? Tidak, berarti mohon maaf, beliau nabi terakhir, rasul terakhir untuk umat yang terakhir. Karena tidak ada lagi umat setelah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti untuk zaman yang terakhir. Ketika habis umatnya Muhammad, maka zaman itu akan berakhir. Jadi beliau diutus sebagai rasul akhir zaman, kita pun umat akhir zaman. Ustadz-ustadz yang ngajar, ustadz-ustadz akhir zaman gitu ya. Baik, jadi siapapun yang mengajar itu sudah berada di akhir zaman. Hanya kita tidak bisa mengetahui kapan zaman akan berakhir. Sudah sampai sini? Yang dituntut dari kita bukan memikirkan kapan zaman berakhir, tapi yang dituntut persiapan apa yang Anda telah siapkan untuk menyongsong berakhirnya zaman. Karena belum tentu sampai ke akhir zaman gitu. Sudah sampai sini? Gak apa-apa, bingung gak apa-apa, yang penting cerna aja dulu ya. Zaman Nabi Muhammad SAW, hukum Qurannya diturunkan juga hudan. Pindah ayatnya, Quran surah kedua ayat 185. Posisi di sebelah kiri di pertengahan. Baik, fokus sebentar. Karena beliau ini sallallahu alaihi wasallam rasul terakhir untuk umat terakhir, maka mesti beda
hudannya antara beliau umat terakhir dengan umat-umat sebelumnya. Mesti lebih lengkap karena akan mengalami beberapa generasi-generasi, mesti lebih komplit dan mesti lebih kompleks dan lebih lengkap dibandingkan dengan tuntunan sebelumnya. Ya. Karena itu kemudian Allah menurunkan petunjuk khusus untuk umat terakhir dengan nama yang sangat khusus, ya. Dan diturunkan di waktu yang sangat khusus. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan kata Allah diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Quran ini? Bukan sekadar diturunkan. Lihat kalimat setelahnya, hudan linnas. Hudan linnas. Apa artinya nas? Manusia. Kalau manusia itu orang beriman saja atau mencakup umum? Umum. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran kalimat an-nas. Sifatnya umum, mencakup orang beriman ataupun tidak. Jadi kalau semua orang bisa mengambil petunjuk dari Quran, apakah dia tidak beriman, apalagi yang beriman, itu pasti akan mendapatkan banyak manfaat dalam kehidupan. Termasuk ini. Jelas begini? Baik. Fokus sebentar. Jadi pada zaman Nabi SAW pun diturunkan petunjuk yang terakhir dengan lebih lengkap, yang paling mulia, berlaku untuk semua manusia. Masya Allah. Apa itu? Al-Quran. Saya berikan ilmu ya sedikit dulu dalam kaidah. Jika ada sesuatu diinformasikan, dikaitkan dengan waktu atau tempat yang istimewa, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan begitu penting. Ya, sangat pentingnya dengan waktu dan tempat yang istimewa itu. Ya. Saya beri contoh misal. Di antara sekian hari yang paling istimewa hari apa? Hari Jumat ya. Kemudian ada informasi di hari Jumat ya, dilekatkan dengan namanya, maka informasinya begitu penting, jangan sampai ditinggalkan karena itu senilai dengan kemuliaan waktunya. Ya. Baik, Quran surah ke-62 misalnya, Al-Jumu'ah, langsung namanya Jum'ah, ya, tentang harinya. Ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah memiliki iman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Bahasa Qurannya bukan salat Jumatnya. Bahasa Qurannya, jika Anda diseru, diingatkan untuk menunaikan sholat di hari Jumat, min yaumil jum'ah, di hari Jumat, di sebagian waktunya. Kalimat sholat itu di ayat sebelumnya sudah banyak kalimat sholat. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, gitu kan? Wa aqimis shalah wa aqimus shalah, banyak. Tapi kalimat sholat di sini dilekatkan dengan satu hari yang sangat istimewa. Artinya, sholat yang ditunaikan pada hari Jumat ini memiliki nilai berbeda dengan sholat-sholat yang biasa ditunaikan, senilai dengan keutamaan Jumatnya. Jadi kalau Anda meninggalkan sholat yang bertepatan dengan di hari ini, itu ruginya luar biasa, seakan-akan kehilangan keutamaan Jumat. Jelas di sini? Sekarang ada satu petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dipilih waktu yang terbaik. Ya. Kalau hari Jumat itu yang terbaik di dalamnya, waktunya kapan? Ya? Badasar. Kalau disebut harinya, ya seharinya bagus semua. Ya, yaumul Jumat berarti seharinya bagus semua tuh. Sehariannya bagus. Walaupun kata Nabi dari seharian itu ada beberapa sekejap yang lebih baik dibandingkan dengan kesehariannya itu. Ada yang menafsirkan di antara dua khutbah, ada yang menafsirkan ba'da asar, tapi pada intinya kata para ulama, kalau Anda tidak ingin kehilangan momentum itu, setiap detiknya manfaatkan beramal soleh, maka Anda tidak akan kehilangannya. Tapi Masya Allah, ada satu waktu yang bukan setiap harinya bernilai kebaikan, dalam sebulannya semua bernilai, dilipat gandakan pahalanya, peluang dosa terampuni, rahmat diturunkan, malamnya luar biasa, sampai-sampai jangankan yang biasa ibadah, yang jarang ibadah pun jadi tergerak tuh. Masya Allah, yang jarang ke masjid di saf pertama dalam sholatnya, yang gak pernah baca Quran bisa pegang mushaf, gitu kan? Bulan apa itu? Ramadan. Ya, Allah memilih dalam sekian perjalanan bulan sampai tahun, dipilih bulan Ramadan. Ketika bulan yang istimewa ini kemudian dipilih untuk diturunkan Al-Quran di dalamnya, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan atau Al-Quran ini begitu penting, begitu istimewa, sehingga dipilih waktu yang terpenting. Jelas di sini? Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, kalau Anda abaikan Quran ini, sama dengan Anda mengabaikan kemuliaan Ramadan yang satu ada diturunkan di dalamnya. Atau dalam bahasa yang lain, seperti Anda semangat hadir di dalam Ramadan, semangat kejar tarawihnya, semangat berpuasanya, seperti itu pula hadirkan semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran.
Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang saat Ramadan rajin ibadah, tapi ketika bertemu dengan Al-Quran jadi menjauh. Itu aneh. Ya. Karena sama kemuliaannya itu sama-sama penting di sini. Ya, jelas ya? Baik. Apalagi kalau ada orang mempersoalkan isi Quran, itu lebih aneh lagi. Ya, lebih aneh lagi. Ya. Pelan-pelan. Baik. Karena ini penting, beda dengan kitab sebelumnya, maka Allah pun tambahkan penutup pelengkap yang tidak ditemukan di kitab-kitab sebelumnya. Ya. Saya langsung ke ujung ayatnya, yuridullahu bikumul yusra. Dengan Anda memahami isi Quran ini, dibawa petunjuknya dalam kehidupan, kata Allah, maka kami menginginkan dengan itu kehidupan Anda menjadi mudah. Wala yuridu bikumul usra. Masya Allah. Dan Allah tidak menghendaki kehidupan Anda susah, ya, mudah. Masya Allah. Pelan-pelan. Jadi tidak cukup kata Allah hidup itu bahagia saja, tenang saja, senang saja, tapi hal yang dijalani tidak mudah. Untuk umat terakhir kami berikan petunjuk yang khusus. Kalau Anda betul-betul lihat itu, praktekkan dalam kehidupan, kami jadikan hidup Anda mudah. Di rumah mudah, di kantor mudah, di jalan mudah, senang dinikmati, tenang dijalani, dan bahagia bisa diraih. Jelas seperti ini? Baik. Jadi konsep pertamanya sederhana, ya, sederhana. Kata Allah, jika Anda ingin mendapatkan nilai-nilai ini dalam kehidupan, maka ikuti petunjuk dalam Quran. Satu. Baik. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa tidak ada satupun liku kehidupan yang kita jalani dimanapun dan kapanpun kita berada, kecuali semua petunjuknya sudah ada dalam Al-Quran. Sudah ada, ya. Pelan-pelan saya ulangi lagi, tidak ada satupun liku kehidupan yang kita jalani, tempat yang kita pijak kapanpun dan dimanapun, kecuali semua petunjuknya, kemudahan-kemudahannya sudah diberikan isyaratnya dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin mengerjakan apapun, sebetulnya di Quran sudah ada tuh petunjuk kemudahannya, petunjuk kebahagiaannya. Jadi isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu isinya semua kehidupan kita di situ tuh. Jadi kalau Anda bisa keluarkan 1, 2, 3, 4, lekatkan dalam kehidupan kita, jaminan ini akan muncul. Demi Allah saya katakan ya, Anda boleh catat kalimat saya ini. Ya, Masya Allah, maksudnya Anda pahami betul. Zaman Nabi diutus pada manusia yang paling terbelakang, manusia yang paling sulit untuk diatur, sampai disebut dengan jahiliyah, ya, kerasnya luar biasa, senang berselisih, ya, senang mencederai satu dengan yang lainnya, melakukan tindakan-tindakan yang bukan hanya, mohon maaf, bertentangan dengan hukum-hukum biasa, tapi sulit untuk dilukiskan. Ya. Bahkan, maafkan saya Pak ya, Ibu, saya cuma kasih contoh ini. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga pun, kalau si fulan sudah bosan dengan pasangannya, itu besoknya bisa tukeran. Saya bosan nih dengan istri saya nih, gantian ya, oh iya kita gantian besok gitu. Itu saking luar biasanya, ya, buruk perilakunya itu. Ya. Dan itu tertinggal jauh, dikuasai oleh Romawi, dikuasai oleh Persia. Begitu diturunkan Quran, Masya Allah, manusia paling terbelakang tiba-tiba bisa mencapai keemasannya. Persia dilewati, Romawi ditepikan, kalah seluruhnya. Yang keras berubah jadi lembut, yang jauh berubah jadi dekat, yang pecah berubah menjadi menyatu. Jadi dengan turunnya Quran semua berubah, dan semua diraih, keemasan diraih, zaman diraih, dan sebagainya. Masya Allah. Ya. Silahkan cek ya dengan hari ini. Ya, kami belajar, ya, pelajaran-pelajaran kami waktu kami kuliah itu, ya, di Timur Tengah. Salah satu materinya itu luar biasa. Ada materi istisyraq wa tansir, gerakan orientalis dan misi. Ya, kami langsung ditampakkan Pak Ibu, bahkan dengan orang-orangnya, orangnya diundang dan sebagainya. Anda bisa bayangkan nggak? Orang-orang Barat itu ketika Islam maju di Andalusia, itu pakaiannya masih compang-camping. Ya. Makanya kalau Anda lihat misalnya dokumenter mereka, dan mereka sendiri yang buat, ya, kalau orang-orang bilang ada film-film kolosal itu, lihat pakaiannya kan, pada berantakan kan? Ya, pada berantakan. Itu Islam sudah maju tuh. Ya, dengan tingkat keilmuan yang sangat tinggi, teknologi sudah mulai berkembang luar biasa. Anda mungkin tidak banyak yang tahu. Bahkan pusat-pusat kristenisasi dan misi itu sudah mulai mengirim murid-murid untuk belajar ke Andalusia. Udah bikin pola tuh untuk belajar, ya, dan diterima. Ya, belajar, ada yang belajar bawa ilmunya dan sebagainya. Apa yang mereka ambil? Isi Quran. Tapi ketika mulai maju, kemudian terjadi pergolakan politik, ya, mohon maaf, gitu kan? Ratu Isabella kemudian bergabung dengan Raja Ferdinand,
keduanya bersekutu, mulai kemudian melakukan satu gerakan hebat, menaklukkan Andalusia. Intinya demikian. Dikalahkan orang-orang Islam karena sebab apa? Maaf, bukan karena kurang hebat, pasukannya luar biasa besar, senjatanya lengkap, karena meninggalkan isi Quran. Jadi ketika Qurannya diturunkan dalam kehidupannya, ditinggalkan nilai-nilainya, maka mulai turun. Maka diambillah kemudian oleh orang-orang barat nilai-nilai Quran ini, dipraktekkan dalam kehidupan mereka, tapi sumbernya kemudian dihapuskan, diabaikan, ditepikan. Ya, saya mau kasih informasi ya, sampai hari ini itu manuskrip keislaman, nilai-nilai keilmuan masih banyak yang belum bisa diterjemahkan. Yang ilmuwan barat yang sekarang itu ngambilnya dari mana? Dari orang-orang Islam. Mengeluarkan dari Quran, dibahas begini, tampilkan begini, dihadirkan lagi. Cuma sumbernya kemudian mereka samarkan, bahkan ditinggalkan. Orang Islamnya tidak diberikan satu gambaran supaya tidak kembali kepada Al-Qurannya, kembali kepada tuntunan Rasulnya, ditepikan itu, mereka sendiri praktekkan nilainya sampai hari ini. Silahkan cek, ketika orang Islam meninggalkan isi Quran, mundur. Mereka mengambil nilai Quran, maju. Ketika dulu orang terbelakang diturunkan Quran, maju. Saat ditinggalkan, mundur. Ini persoalan sekarang sebetulnya. Kemajuan yang paling tinggi bukan seberapa banyak Anda bisa membuat sesuatu, tapi seberapa dalam Anda bisa kembali kepada tuntunan Quran. Jelas di sini? Baik. Maaf ya, kemajuan tidak hanya diukur dengan banyaknya teknologi yang muncul. Setiap orang bisa melakukan itu. Tapi ada kemajuan akhlak, kemajuan budi pekerti, kemajuan iman, kemajuan spiritual. Itu yang kita dambakan dalam kehidupan. Ya, untuk apa Anda punya teknologi tinggi tapi serang ini, serang itu, hidup tidak tenang, penuh dengan ancaman. Pergi ke satu negara, turun semua lapis bajanya, kendaraannya khusus, nggak ada kenikmatan dalam hidupnya. Ya. Nah sekarang, mohon izin, kita sekarang mulai masuk pada inti bahasannya. Kaidah pertama, semua inti kehidupan kita ada dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Pertama kali yang dimintakan oleh Allah, maaf kalau Anda belum tahu, pertama kali yang dimintakan oleh Allah, yakin dulu. Saya ulang, kalau belum tahu, minimal jangan ragu. Saya ulang ya, ini kaidah berinteraksi dengan Al-Quran. Anda ragu, Anda nggak akan dapat isinya. Kalau Anda belum tahu solusinya, petunjuknya, minimal jangan dulu ragu. Ini tahu juga tidak, tapi meragukan. Yang paling aneh, sudah nggak tahu mempersoalkan. Oh, ini produk budaya. Anda kalau belum tahu, diam aja itu. Ya. Oh, saya ini dokter, dokternya di mana? Anda belajar jauh-jauh ke tempat yang bukan bagian dari Islam. Mau belajar Islam, belajar tentang sholat ke tempat orang yang tidak pernah sholat, yang akan nyambung. Ya, nggak akan nyambung. Belajar tentang fikih Islam ke tempat orang yang bukan Muslim, nggak akan nyambung. Makanya pulang ke tempat masing-masing, maaf, itu pikirannya pada konslet. Karena nggak nyambung gitu, nggak bisa Pak. Bagaimana bicara tentang sholat sementara dia belum pernah sholat? Kan susah. Bagaimana mau bicara tentang pesawat terbang, lihat aja belum? Susah. Ya, pesawat terbang itu seperti apa? Oh, menurut kami pesawat terbang itu begini. Kayak ada belalainya sedikit. Mana? Anda belum pernah lihat? Ya. Jelas sampai sini? Baik, jadi pertama kita yakin dulu dengan isinya bahwa semua petunjuk hidup kita ada di situ. Saya bacakan cepat, dari sini nanti kita mulai ambil bagian-bagian pentingnya. Ya, ini tidak usah ditulis ya, ini hanya gambaran saja. Saya beri contoh misal. Ini sering saya ungkapkan, bahkan dari mulai sebelum lahir. Bagaimana supaya dalam kandungan itu, ya kandungannya nyaman, tenang, ada harapan-harapan kebaikan, bayinya nyaman ketika dilahirkan dan dalam keadaan soleh. Misal ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika mulai dilahirkan, bagaimana kemudian supaya ASINya mengalir lancar. Tidak ada perdebatan-perdebatan antara suami dan istri yang baru punya keturunan, mudah menjalani tugasnya. Di Quran surah kedua ayat 233. Ketika mulai anaknya tumbuh dari usia 2 tahun sampai ke pendidikan dini mau mencapai balik, apa yang pertama kali harus diberikan? Supaya dia cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mudah menerima apapun, taat pada orang tuanya, termasuk juga bisa membina hubungan sosialnya dengan baik. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar bagaimana supaya saat belajar cepat menangkap pelajarannya, tidak mudah lupa, bisa menghadirkan ingatan-ingatan dengan kuat dalam jiwanya dan bisa berbagi dengan yang lainnya. Quran surah ke-9 ayat 122. Di sini kemudian dia mulai naik masuk ke sekolah, bagaimana caranya prestasinya bisa meningkat. Ya, maka diturunkan lagi Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya.
Dia mulai bergaul lebih tinggi lagi, bertemu dengan kawan-kawannya, bisa terjebak pergaulan bebas, kadang-kadang terpengaruh dalam kehidupannya. Bagaimana supaya bisa terjaga dari itu semua? Quran surah ke-49 dari ayat 13-nya. Apa yang harus disiapkan? Pilih orang terbaik di tempat terbaik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-37-nya. Dengan itu rezekinya akan Allah dekatkan dengan lebih mudah. Dia mulai tumbuh lagi, kemudian mulai ada orang yang suka dengannya. Apa yang harus dilakukan? Kalau benar dia ingin bertaaruf untuk melamar, maka Quran surah keempat ayat keempatnya. Terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 ayat ke-21-nya. Setelah menikah, apa peran suami istri pertama kali yang harus dilakukan supaya kompak dalam membinanya? Quran surah keempat ayat 34-nya. Apa tugas pertama kali suami saat mulai menjadi seorang suami? Dia mencari nafkah. Bagaimana caranya? Kalau yang standar, Quran surah kedua ayat 168. Kalau baru bergerak, rezekinya ingin cepat datang, Quran surah kedua ayat 172. Kalau belum bergerak tapi rezekinya sudah mencari-cari Anda, Quran surah ke-7 ayat 96. Saya ingatkan dari awal, jangan mencoba untuk mencatat mengejar gitu kan. Karena saya sudah ingatkan dari awal. Nanti kalau kurang Anda bisa tanyakan supaya lebih cepat. Baik. Kemudian kalau tugas suami mencari nafkah, istri apa yang dilakukan? Dia bisa merawat rumah tangganya. Tapi itu tidak mudah. Ya kadang-kadang anaknya rewel, bisa mengatakan dan sebagainya. Hadirkan Quran surah ke-17 ayat ke-23. Dua-duanya ini tidak mudah dilakukan. Ya, suami mencari nafkah, istri merawat di rumah. Apa dikira merawat anak itu mudah? Tidak, belum tentu. Ya, apa mencari nafkah juga mudah? Belum tentu juga. Teman-teman sekalian, kadang-kadang bisa merasakan misalnya sakit yang ringan-ringan, Quran surah ke-26 ayat ke-80-nya. Ada sakitnya juga yang semakin parah, kata orang ini mustahil nih, susah nyari obatnya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saat orang mengatakan mustahil, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Kadang-kadang ada kesulitan yang kita hadapi, bagaimana jalan keluarnya? Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81-nya. Kadang-kadang kesulitannya berat luar biasa, membuat mata gelap, nafas sesak. Apakah ya Allah ada enggak solusinya? Ada. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Bagaimana tingkat persoalan supaya saya belajar dari awal ya Allah? Quran surah kedua ayat 214-nya. Solusinya seperti apa dari awal supaya saya pelajari ya Allah? Quran surah ketiga ayat 142-nya. Semakin Anda bergerak semakin cepat dalam kehidupan. Kadang-kadang ada yang berumah tangga, ya belum dianugerahi keturunan, orang mengatakan ini mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan putus asa dalam berikhtiar. Sekalipun fisikmu sudah letih, rambutmu sudah memutih, seperti di Quran surah ke-19 ayat ke-4 sampai dengan ayat 11-nya itu. Syukuri. Bagaimana melakukan berdoanya ya Allah, bermohonnya? Ada di Quran surah ketiga 38 sampai dengan 39-nya. Kalau Anda sudah dapatkan itu berketurunan sampai anaknya usia 40 tahun, 50 tahun, orang tuanya masih ada, bisa enggak membalasnya ya Allah? Belum tentu bisa dilakukan, tapi kamu bisa mencoba untuk melakukan yang terbaik di Quran surah ke-46 ayat 15-nya itu. Ketika Anda mulai tumbuh, ada kenikmatan dirasakan. Ya Allah, nikmat benar hidup ini. Jangan terlalu bahagia, syukuri itu supaya saya bisa tambahkan kepada kamu. Quran surah ke-14 itu di ayat ke-7-nya. Ya Allah, ada persoalan dalam kehidupan ini, bagaimana saya mengatasinya? Sabar, tingkatkan, dengan itu kamu akan bahagia. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157-nya itu. Teman-teman sekalian, sampai di ujung kehidupan pun Anda mengatakan, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Kamu pasti akan pulang. Bagaimana caranya? Ada di Quran surah ketiga ayat 185. Namanya maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bagaimana maut itu datang ya Allah? Ada yang enak, datangnya tenang, memanggil Anda dengan kalimat yang nikmat. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainah dan seterusnya. Ya Allah, ada enggak yang selain itu? Ada. Ada yang kalau ingin sedikit lebih menegangkan boleh sambil dipukulin malaikat. Ada di Quran surah ke-8 ayat ke-50-nya. Ya Allah, bagaimana setelah itu yang terjadi? Kamu akan hadir di satu tempat yang tidak biasa, namanya alam kubur. Nikmat enggak ya Allah? Kalau ingin silahkan. Saya ingin persiapkan. Saya tahu malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Siapkan dari sekarang. Quran surah 3 ayat 169 sampai dengan 171-nya. Teman-teman sekalian, ya Allah, bagaimana yang lain? Apakah ada juga selain kenikmatan? Ada yang tiap hari ditampakkan api neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha. Ya, di mana itu ya Allah? Ada di surat Ghafir. Quran surah ke-40 itu dari ayat 46 sampai dengan 48-nya. Ya Allah, setelah itu apa yang terjadi? Ada hisab yang akan terjadi. Ya, ada yang tegang, ada yang masuk surga langsung tanpa hisab, tenang hidupnya, diberikan kabar gembira sejak di dunianya. Quran surah kedua ayat ke-25-nya. Ada yang masuk neraka tanpa hisab, langsung diperlihatkan kepada dia, tempat kamu ada di sini. Jangan banyak pikir tentang hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Hadirin, kemudian setelah itu kemana ya Allah? Kamu bisa pilih yang masuk surga. Ingin surganya dekat dengan Rasulmu? Silahkan lakukan amalan ini. Quran surah ketiga 31. Surganya yang kedua apa ya Allah? Ada di taman surga, segala kenikmatannya Allah yang berikan. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23-nya. Ada lagi yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134-nya. Demikian seperti neraka pun ada tingkatan-tingkatannya. Ada neraka yang ringan sampai neraka jahanamnya. Tinggal dipilih kalau Anda ingin masuk ke dalamnya, pengen yang mana. Ya. Itu
ada semuanya. Anda masuk masjid pun ada. Anda masuk masjid itu, apa yang dilakukan di masjid ya Allah? Quran surah ke-9 dan ke-18-nya. Kalau saya punya musola, Quran surah ke-2 125-nya. Kalau nggak punya masjid, nggak punya musola, setidaknya bikin mihrab, Quran surah ke-3 37 sampai dengan 39-nya. Apalagi? Jadi semuanya ada sebetulnya. Ya, yang tidak ada kita jarang lihat. Yang diapalin yang itu melulu, Anas lagi gitu kan. Dan dikabulkan mimpinya ketemu jin terus, ya pantas kan? Minal jinnati. Alhamdulillah. Haula wala quwwata illa billah. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, ketika semua sudah ditampilkan ayat-ayatnya, persoalannya bagaimana cara mengambilnya? Bagaimana cara mempelajarinya? Maka diturunkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dua kaidah. Kaidah pertama, ya, hati-hati, kaidah ini penting. Biasanya yang penting tuh nggak langsung tampak gitu ya. Kosong dulu seperti ini tuh ya. Jadi kalau udah nyambung tak baru masuk ya. Baik. Quran surah ke-59 ayat ke-7. Baik. Di ujung ayatnya. Pelan-pelan. Tadi Quran diturunkan pada siapa? Pada Rasul ya. Nah, sekarang Rasul kita Muhammad SAW dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quran dan menyampaikan isinya. Anda sudah tulis di dalilnya Quran surah kedua tadi ayat 129 sampai 100 dan 151. Sekarang kalau Rasul SAW sudah membawa petunjuk Al-Quran ini, maka kaidahnya Bismillah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Bismillah. Ma ataakumur rasul. Bismillah. 1, 2. Cuma 2 ini pilihannya, seperti tertuang di layar sebelah samping sana. Perhatikan sini, ya, di ujung ayatnya. Wama dan semua. Ingat betul kalimat ini ya. Ma itu huruf yang menunjukkan keterangan, benda, ajaran tanpa batas sifatnya. Jadi nggak ada batasnya. Bisa diartikan segala atau semua. Ya. Atakumur rasuluh. Ya. Yang dibawa, ditunjukkan, didatangkan oleh Rasul. Lihat sekarang kalimatnya menggunakan ata. Ata itu ata ya'ti. Kalau ata yu'ti, itaan, muncul kata ita, bu ita, misalkan ada yang namanya ita. Dari kata ata asalnya. Ya. Sesuatu yang disampaikan dengan tulus. Disampaikan dengan tulus. Makanya kalimat zakat di Quran itu selalu diawali dengan kalimat ini. Ya, dengan turunan ini. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu jamaah dari ata. Jadi kalau Anda ingin berzakat, Anda nggak usah mikir banyak hal. Memang kewajiban Anda, keluarkan aja dengan tulus. Yang punya hartanya bukan kita, oke? Terus kemudian harta itu bukan milik kita, punya orang lain, hak orang lain yang harus kita keluarkan. Ya. Tapi yang paling menarik, ketika Allah menyampaikan, kami wahyukan kepada Rasulullah SAW Al-Quran, lalu Nabi fokus sampaikan isi Al-Quran ini, disampaikan kepada kita. Ya. Kata Allah, Rasul ini ketika menyampaikan itu tulus, tidak punya motif apapun. Ya. Tidak ingin mendapatkan apapun dari penyampaiannya. Apa Anda kira ingin mendapatkan pengaruh? Tidak. Kalau ingin dapat jabatan gampang, dari awal sudah ditawarkan. Ya. Dari awal sudah ditawarkan. Masya Allah. Apa Anda kira ingin dapat kekayaan? Tidak. Tawaran sudah banyak, tapi tidur dengan keadaan yang sangat sederhana. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Ya. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa kami pilih seorang Rasul untuk menyampaikan kepada Anda misi yang sangat penting, dan dia tidak punya kepentingan gitu. Ya, nggak punya kepentingan dengan kita, semua yang diberikan untuk kita. Makanya dalam bahasa hadis ketika menyampaikan risalah itu selalu yang keluar kalimat umatku. Silahkan cek ummati. Saya seringkali menangis kalau udah sampai kepada inti-inti yang seperti ini. Itu luar biasa ya. Mau berkorban minimal 100 ekor yang disebut umatku. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221.
dalam keadaan sekaratnya, menjelang wafatnya. Kalau anda kumpulkan hadis-hadisnya, yang hadis sering dilihat kadang-kadang riwayat Al-Bukhari saat Fudail membawa air wudhu, kemudian beliau berwudhu lalu wafat di pangkuan Aisyah itu kan, itu baru satu hadis. Kalau anda kumpulkan hadis-hadis yang lainnya, di sampingnya ada Sayyidah Aisyah, ada Fatimah putrinya, ada Ali bin Abi Thalib. Setelah menyampaikan wasiat macam-macam, disebut tuh bukan mereka, tapi umatku, 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 ummati, ummati. Anda yang disebut, ketemu aja nggak pernah gitu kan. Jadi memang ada ketulusan dalam jiwa beliau, nggak ada sesuatu yang diinginkan. Ya, bahkan dalam beberapa kesempatan ada kalimat-kalimat, saya sudah merindukan saudara-saudaraku, saya rindukan saudaraku. Kemudian orang-orang di sekitarnya mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami saudara-saudaramu? Ya, kata Nabi, bukan, kalian bukan saudaraku, kalian itu sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah umatku yang tidak pernah melihat aku, tapi beriman kepadaku. Jadi Nabi itu merindukan pertemuan dengan kita, masa Anda juga rindu gitu kan? Nah, jadi dari sini ada ketentuan dalam Al-Quran, ya kata Allah, kalau hidup Anda ingin mudah, ingin senang, ingin tenang, dan ingin bahagia menjalaninya, maka semua yang dibawa oleh Nabi dalam kehidupan kita cepat ambil. Fakhudhu, khudhu itu kalimat yang menunjukkan makna cepat. Khudh, cepat. Ya, jangan beri jeda gitu, cepat. Ya. Jadi begitu Anda mendapatkan sesuatu, Anda ingin ambil, langsung raih begini, itu khudh namanya. Ya, fakhudhu, cepat ambil, jangan tinggalkan. Jadi kalau ada ketentuan yang lain, sementara Nabi membawa ketentuan, yang lain tinggalkan, yang dari Nabi ambil. Jelas di sini? Baik. Kalau sudah jelas, sekarang perhatikan. Saking istimewanya petunjuk Nabi ini sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaan Qur'annya, Allah berikan, saya ulang, Allah berikan penghargaan khusus bagi orang yang menjalani kehidupannya hanya berkaca pada petunjuk yang Allah turunkan ini. Saya ulang ya. Jadi ada orang-orang yang setiap aktivitas dia kerjakan, dia lihat petunjuknya. Qurannya minta apa nih? Petunjuk Nabinya seperti apa? Maka dia selalu pastikan ini sesuai petunjuk, sesuai petunjuk, sesuai petunjuk. Orang seperti ini, maka langsung diturunkan satu ayat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyifati sikap-sikap yang pernah ia kerjakan demikian. Ada di Quran surah ketiga ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, saya ulang, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti petunjuk Nabi. Jelas di sini? Ya. Poinnya bukan di sini, ini masih normal. Selanjutnya, lihat kalimat selanjutnya. Yuhibbukumullah. Ikuti seluruh petunjuk Rasul dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, kalau ada yang mengatakan bangun tidur lakukan ini, kata Nabi bangun tidur kerjakan ini. Petunjuk Nabi itu yang paling hebat. Anda mau makan, kata orang-orang kerjakan seperti ini, kata Nabi enggak, kerjakan seperti ini. Petunjuk Nabi lebih bagus. Ketika Anda ikuti petunjuk Nabi, bukan hanya jaminan tadi yang dihadirkan, tapi kata Allah, yuhibbukumullah. Satu, orang-orang ini langsung akan diturunkan cinta Allah kepadanya. Dicintai oleh Allah. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, yang diberikan bukan dunia, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni semua dosa-dosanya. Semua dosa-dosanya. Ya. Mohon maaf, ada di antara kita yang tidak punya dosa hari ini? Boleh angkat tangan? Yang sedikit? Yang banyak? Oh, saking banyaknya susah gitu ngangkatnya ya. Ya sama gitu. Dosa-dosa itu yang membuat, maaf ya, organ tubuh kita sulit melakukan kebaikan. Jadi kalau yang kotor sudah nggak ada, yang bersihnya muncul. Kalau pandangan yang kotor nggak ada, pandangan yang baik muncul. Kalau pendengaran yang kotor sudah nggak ada, yang baik-baik yang muncul. Kalau kosakata yang kotor sudah nggak ada, yang baik-baik yang keluar di lisannya. Jadi kalau Anda masih bisa mengatakan yang kotor punya kosakata, itu artinya masih ada yang buruk dalam jiwanya. Dalam keadaan apapun. Al-Hasan, cucunya Nabi SAW. Kenal Hasan bin Ali? Alhamdulillah. Kalau kenal mencurigakan gitu ya. Baik. Cucunya Rasulullah SAW, Masya Allah. Satu kali beliau punya anak, namanya nama kakeknya Muhammad ya. Baik. Jalan di pasar dalam situasi fitnah kubra luar biasa. Dicela oleh orang, Pak. Dicela itu ya. Kan ketika Masya Allah ya, sahabat Nabi, menantu Nabi ya, orang mulia luar biasa Ali bin Abi Thalib, semoga Allah muliakan beliau gitu kan. Kemudian wafat ya, syahid dan melahirkan keturunan, di antaranya
Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan sedang jalan dengan putranya Muhammad, tiba-tiba di pasar dicela, Pak. Dicela habis-habisan. Kamu begini, 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 kakekmu begini, begini, maaf, bapakmu begini, begini, begini. Hampir tuh suasana itu. Hasan tuh diam aja. Diam gitu. Sampai ketika orang itu pergi, anaknya bertanya, "Ya abati, lima lam tarud?" Pak, kenapa nggak dijawab, katanya. Klarifikasi, bapak kan nggak begitu. Lihat jawabannya. Wala adri kaifa arud. Saya nggak tahu bagaimana mesti meresponnya. Karena dari saat mendengar itu mencari kosakata nggak ketemu di dalam hatinya itu, saking bersihnya, saking baiknya. Jadi nyari kata-kata kasar itu, nyari kosakata yang kasar nggak ketemu. Hanya untuk sekedar mengatakan begini, misal, maaf ya, kamu pun tidak lebih baik daripada saya, itu nggak ketemu kata-kata itu. Saking bersihnya gitu. Ya. Jadi kalau cucu Nabi, orang paling mulia, pemuka pemuda nanti saat di akhirat, dekat dengan Rasulullah, wafat dalam kebaikan, sangat mulia sirahnya, ya Masya Allah, dicela oleh orang lain, tidak menemukan kalimat kotor di lisannya. Ada juga yang baik aja. Ya. Ada orang bukan cucu Nabi, keponakan Nabi juga bukan, tetangga Nabi juga bukan, hidup tidak di zaman Nabi, surganya belum jelas, bukan pemuka, jadi makmum di surga aja belum tentu, gitu kan? Masya Allah, kadang-kadang orang mempersoalkan Anda dengan satu kalimat, Anda balas satu paragraf. Cita-cita masuk surga, gitu kan? Coba cek, di ciri-ciri orang yang sudah dekat dengan Allah itu, dia akan tata dalam segala kehidupannya. Ini, kalau saya bebas dari dosa, minimal bersih, maka ujung kepala sampai ujung kakinya pasti bersih. Jelas di sini? Nah, bagaimana cara kita mendapatkan petunjuk dari Nabi ini, supaya setidaknya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa terampuni dan hidup bahagia? Inilah inti bahasan yang coba kita akan turunkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk yang menjadikan kita diampuni dosa-dosanya. Dan tidak cukup dengan amin, kita pelajari dulu ya. Sebentar. Baik, kami fokus ke sebelah sini untuk melihat yang blanknya dulu, kemudian kita tuliskan yang blank itu di sebelah sini ya. Sebentar. Sekali lagi. Ya, fokus sebentar. Ya, ya. Sekarang ambil frame-nya dulu ya. Masih ingat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut apa? Al-Quran ya. Baik, Al-Quran. Tugas Nabi menyampaikan ini. Ya, kita ambil diantaranya Quran surah kedua ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, disebutkan rasul. Apa tugas rasul? Yatslu alaihim ayatika, menyampaikan ayat-ayatmu. Ya. Maaf, isi Quran disebut apa? Ayat kan? Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Kan? Al-Ikhlas berapa ayat? Jelas di sini? Baik. Jadi Rasul ketika diutus berfungsi menyampaikan. Pertama menyampaikan. Jadi nggak boleh menyembunyikan. Ya. Jadi nggak ada sifat Nabi yang menyembunyikan ayat. Ini ayat bagus nih, saya simpan dulu ntar besok baru saya sampaikan. Nggak bisa. Jadi begitu turun langsung disampaikan. Ini Al-Quran. Ya. Tolong fokus ya, gagal fokus bisa bermasalah di sini. Baik. Ketika disampaikan, ada ayat-ayat yang tidak cukup untuk disampaikan, tapi butuh penjelasan, pengajaran. Makanya diteruskan ayatnya, wa yu'allimuhumul kitab. Kemudian mengajarkan isi kandungan Alkitab itu. Ada perintah solat misalnya kan, wa aqimus sholah, Al-Baqarah 43, disampaikan. Tunaikan sholat. Ya. Pelan-pelan. Setelah sholatnya disampaikan, ayatnya ditegaskan, tunaikan sholat, maka tidak cukup sampai sini kata Quran. Wa yu'allimuhumul kitab. Maka Nabi ditugaskan mengajarkan tata cara ibadah ini masih dilakukan. Ya. Ajarkan. Awas, hati-hati ya. Kalau tidak ada fungsi pengajaran ini, maka akan sulit ditunaikan. Bagaimana caranya? Jangankan sampai lebaran kita, sampai lebaran kuda, lebaran kelinci, gak akan bisa itu. Susah ya. Sekarang ada yang macam-macam aja, ada yang lebaran kuda, lebaran kelinci, lebaran kambing, macam-macam. Gak ada, udah selesai. Ya, lekatkan pada sesuatu yang tepat saja. Ya. Fungsi pengajaran Nabi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan petunjuk hidup, maka pengajarannya setiap yang disandarkan pada Nabi disebut dengan hadis. Prakteknya disebut dengan sunnah. Jelas sih?
Baik, turun ayat tentang sholat. Nabi menerangkan, keterangan Nabi disebut dengan hadis. Nabi praktekkan sholat tidak? Saya ulang, Nabi sholat tidak? Masya Allah. Berapa waktu? Oh, jangan salah. Awas, hati-hati. 5 waktu itu baru yang standar. Nabi juga sholat sunnahnya. Nabi sholat tahajudnya. Nabi sholat mutlaknya. Nabi sholat duhanya. Masya Allah. Nabi dijamin masuk surga? Dijamin. Punya sifat maksum? Punya. Orang baik atau tidak? Baik. Takwa atau tidak? Masya Allah, orang takwa, orang baik, dijaga dari kesalahan, terjamin surganya. Jangankan sholat fardunya, tahajud dijalankan, duha dijalankan, rawatib dijalankan, mutlak dijalankan. Baik, ada Nabi Rasul di sini? Tidak ada. Ada ahli